Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuroyin Palosong dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris NIM 221121019. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep dosa dalam iman Kristen. Ketika kita mendengar kata dosa, apakah yang terlintas di pikiran teman-teman? Saya pikir yang terlintas pertama kali adalah dosa merupakan suatu tindakan untuk melanggar perintah Tuhan, di mana terkadang ada saja manusia yang berkata, "Gak apa-apalah sekali-kali." Dan lama-kelamaan kita akan menggemari dosa itu. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dosa dalam beberapa bagian beserta akibatnya menurut pandangan iman Kristen. Yang pertama yaitu pengertian dosa secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan. Yang kedua yaitu secara dogmatis, merupakan kesalahan krusial di mana manusia dianggap melanggar rencana Tuhan. Yang ketiga yaitu menurut pandangan teologi Kristen, dosa adalah pelanggaran cinta kasih kepada Tuhan atau sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Yang berikut yaitu dosa menurut Rasul Paulus adalah keadaan perseteruan terhadap Allah karena tidak takluk kepada hukum Allah. Yang berikut yaitu dosa menurut Rasul Yohanes adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang berikut yaitu arti dosa menurut para ahli. Dosa ialah kegagalan, kekeliruan, atau kesalahan, kejahatan, pelanggaran, tidak menaati hukum, kelaliman, atau ketidakadilan. Dosa ialah kejahatan dalam segala bentuknya. Yang berikut, arti dosa menurut Perjanjian Lama. Alkitab menggambarkan dosa sebagai kehidupan yang terpisah dari Allah. Ada 8 kata yang menunjukkan istilah dosa menurut Perjanjian Lama, yaitu kata, rah, pasya, awon, sagak, asyam, prasyah, dan ta'ah. Yang berikut, arti dosa menurut Perjanjian Baru, diartikan keluncasan atau tidak mengenai sasaran atau hamartia. Ada 12 kata yang menunjukkan istilah dosa menurut Perjanjian Baru, yaitu asebes, kakos, poneros, adikia, enokos, hamartia, anomos, parabetes, hipokrisis, paraktoma, planao, dan akloin. Yang berikut yaitu akibat dosa menurut pandangan Kristen. Hukum menuntut pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran dan manusia tidak dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan dosa mereka di hadapan Sang Hakim Maha Agung, yaitu Allah sendiri. Tetapi, sejak semula manusia yang diciptakan menurut gambar Allah itu dapat diidentifikasi memiliki 5 rangkap hubungan, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Jelas sekali bahwa dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu pelanggaran terhadap perintah Allah, maka hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak atau terputus. Hal ini ditandai oleh fakta diusirnya manusia dari Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat 23-24. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Penyangkalan terhadap apa yang telah diperbuat dan mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain jelas menandakan keterasingan terhadap diri sendiri. Kita melakukan dosa sebagai kesalahan. Inilah yang kemudian menjadi tabiat manusia secara universal dalam Roma 7 ayat 9. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan sesama. Masuknya dosa ke dalam diri manusia membuat mereka egois dan mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Yang keempat yaitu hubungan manusia dengan alam. Idealnya, alam yang secara wajar diciptakan oleh Allah sebagai penunjang hidup manusia sudah menjadi sejarah yang tentunya membawa penyesalan dalam diri manusia. Manusia harus bersusah payah bekerja agar mendapat hasil untuk dimakan. Dalam Kejadian 3 ayat 18-19. Yang kelima yaitu hubungan manusia dengan dunia binatang. Saling memangsa antara manusia dan binatang sudah menjadi tradisi yang menandai rusaknya hubungan manusia dengan binatang. Sekian dari saya, terima kasih.